Selamat datang di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Inilah Kabupaten Kota Waringin Barat atau lebih dikenal dengan julukan Barunting Batu Aji yang artinya menuju kejayaan. Kabupaten Kota Waringin Barat yang beribu kota di Pangkalan Bun berdiri pada tanggal 3 Oktober 1959. Luas wilayah Kota Waringin Barat sekitar 10.759 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 286.714 jiwa. Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki 6 kecamatan, 13 kelurahan, dan 81 desa. Perkembangan yang pesat Kota Waringin Barat tentu saja karena didukung dengan adanya transportasi darat, laut, dan udara. Pelabuhan Panglima Utar Kumai dan merupakan pelabuhan komersil dan pelabuhan CPO menjadi pintu masuk bagi perdagangan antar pulau di Indonesia. Sementara itu, Bandara Iskandar melayani penerbangan komersil Pangkalan Bun, Jakarta, Semarang, dan Surabaya dengan frekuensi pulang pergi setiap harinya. Dengan panjang landasan pacu Bandara Iskandar 2.400 meter dan lebar 30 meter, membuat bandara ini mampu didarati oleh pesawat jenis Boeing. Akses darat menuju Kota Waringin Barat sudah semakin baik, apalagi ditambah dengan rencana mempercepat pembangunan jalan lintas Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, atau yang biasa dikenal dengan Jalan Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama. Jalan penghubung Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama merupakan jalan penghubung lintas provinsi menuju Kalimantan Barat. Dukungan infrastruktur dan fasilitas umum di Kota Waringin Barat juga sangat lengkap. Mulai dari perbankan, perhotelan kelas melati hingga kelas bintang, hingga pusat bisnis. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki misi pembangunan, antara lain pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perwujudan demokratisasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat entrepreneur atau profesional dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean governance. Kabupaten Kota Waringin Barat di bawah kepemimpinan Haja Nur Hidayah, SHMH, dan Ahmadi Riansyah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kota Waringin Barat, Haja Nur Hidayah, SHMH. Kabupaten Kota Waringin Barat dengan luas wilayah kurang lebih 10.000 km. Kami ke depan akan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Salah satu yaitu pariwisata. Kemudian juga kami punya potensi alam yang sangat luar biasa. Kami punya budaya yang sangat banyak. Kami di sini punya industri yang cukup besar. Salah satu yang ada saat ini kami mengembangkan prospek yaitu perkebunan. Kami akan melakukan gerakan menuju Kabupaten Kota Waringin Barat ini tentunya dengan kerja nyata dan ikhlas. Perbaikan dan peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan juga terus dilakukan. Misalnya saja SMA 1 Pangkalan Bun yang telah memiliki fasilitas cukup lengkap jika dibandingkan dengan SMA yang lain di Kota Pangkalan Bun.
mulai dari gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Juga tidak ketinggalan laboratorium bahasa dan ruang multimedia, serta tenaga pengajar yang hampir 70% masa kerja 15 tahun ke atas. SMA 1 sudah menjadi sekolah mandiri yang pertama di Pangkalan Bun, yaitu dengan menerapkan sistem SKS. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Waringin Barat dimulai dengan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Untuk infrastruktur kesehatan, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melakukan pengembangan rumah sakit. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menjadi rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap, dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan yang paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Tak hanya sampai di situ, sampai saat ini pemerintah terus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah kepada warga yang tidak mampu. Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat pun meraih penghargaan Adipura untuk ke-11 kalinya pada bulan Agustus 2017 yang lalu. Adipura adalah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Di bidang peternakan dan perkebunan, Kabupaten Kota Waringin Barat setahun terakhir mampu menjadi daerah bersuasembada sapi potong. Dengan kemampuan memasarkan sapi untuk daerah lain berkat suksesnya program integrasi sawit sapi. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem sawit sapi adalah PT Agro Menara Rahmat Livestock, yang merupakan holding company PT Astra Agro Lestari Tbk, anak perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya peternakan sapi yang berintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada. Sejak tahun 2010, pakan ternak sapi yang ada sudah memanfaatkan bungkil sawit dan solid atau limbah industri minyak sawit. Program sapi sawit mampu memangkas biaya pemberantasan gulma dan biaya pakan sapi sebesar 80%. Luas lahan potensial di Kabupaten Kota Waringin Barat mencapai 27.000 hektar. Sementara itu, dari luasan lahan tersebut, baru 4.000 hektar yang tergarap. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat juga memberikan perhatian, tak hanya kepada pelaku usaha berskala besar, namun juga kepada pelaku usaha kecil. Di bidang industri, Kota Waringin Barat memiliki beragam industri, mulai dari skala kecil, menengah, hingga skala besar. PT Kapuas Prima Citra menjadi salah satu industri skala besar di Kota Waringin Barat. PT KPC bergerak dalam pengolahan dan permunian timah hitam dengan bahan baku konsentrat PBS. Pengolahan konsentrat menjadi produk PB Puleon yang akan memberikan nilai tambah produk tambang galena sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pemerintah. Proyek pembangunan pabrik dimulai pada akhir tahun 2014 dan rencananya akan mulai beroperasi pada bulan Desember 2017. Di bidang pertanian, Kota Waringin Barat memiliki lahan yang luas untuk dikembangkan menjadi areal persawahan yang bisa ditanami padi. Potensi ini tentu saja bisa membuat Kabupaten Kota Waringin Barat memenuhi kebutuhan pangan dari daerah sendiri. Di bidang pariwisata, Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki banyak sekali potensi wisata, baik wisata sejarah, budaya, pantai, hingga yang sudah mendunia, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iriansah, Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Kabupaten Kota Waringin Barat merupakan
kabupaten yang berada di wilayah paling barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki berjuta potensi. Potensi pertama kita adalah bagaimana Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki panjang pantai yang cukup indah. Kota Waringin Barat memiliki Taman Nasional Tanjung Puting yang mendunia, yang sekarang tercatat sebagai wilayah strategis wisata nasional. Kemudian Kota Waringin Barat juga memiliki alam yang tidak kalah dengan daerah-daerah yang lainnya. Kita memiliki sejarah wisata yang ada di Pelagan Sambi sebagai penerjunan pertama di Indonesia. Kabupaten Kota Waringin Barat juga memiliki Istana Kuning. Dengan demikian, maka potensi Kota Waringin Barat ke depan untuk menjadi lebih maju, lebih besar peluangnya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional Tanjung Puting merupakan habitat terbesar orang utan di dunia. Luas Taman Nasional Tanjung Puting sekitar 415.040 hektar dan menjadikannya cagar alam terluas di dunia. Taman Nasional Tanjung Puting memiliki konsep Eco Tour yang mampu memberikan pengalaman menikmati suasana alam liar khas Kalimantan. Wisatawan bisa menikmati sensasi bermalam di atas kapal klotok yang menyusuri aliran sungai di Taman Nasional Tanjung Puting. Setiap harinya, ranger akan memberikan makan orang utan, tempat yang telah disediakan, yaitu Camp Tanjung Harapan dan Camp Leki. Pengunjung pun bisa melihat langsung orang utan di habitat aslinya. Selain wisata hutan, Kota Waringin Barat juga memiliki wisata pantai dan pulau. Pantai Kubu terletak di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Berbagai fasilitas dibangun guna menunjang kondisi Pantai Kubu. Keberadaan anjungan yang letaknya mencapai 300 meter dari bibir pantai merupakan salah satu daya tarik utama di pantai ini. Dari Pantai Kubu, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Keluang dengan menggunakan speedboat atau kapal tradisional. Pantainya berbentuk unik dengan panjang sekitar 1,5 km dan lebar 50 meter. Tampak seperti ular atau tongkat yang mengapung di perairan jika dilihat dari udara. Tanjung Keluang yang memiliki penangkaran penyu merupakan lokasi alam pendaratan penyu sisik atau penyu parut elang. Wisatawan bisa memberikan donasi bagi penangkaran penyu dengan program pelepasan penyu. Didampingi oleh petugas, wisatawan melepas penyu ke laut lepas sambil menikmati pasir putih dan pohon cemara laut di Tanjung Keluang. Tak hanya wisata alam di Kabupaten Kota Waringin Barat, juga tersimpan kekayaan adat dan budaya. Wisata religi ini berada di kecamatan tertua, yakni Kota Waringin Lama. Di antaranya adalah Masjid Kiai Gede. Kiai Gede adalah tokoh legendaris daerah Kota Waringin Barat yang makamnya banyak diziarahi oleh masyarakat. Beliau penyebar agama Islam pertama di tempat tersebut yang bermukim lebih dahulu daripada pendiri pertama kerajaan Kota Waringin, Pangeran Antakusuma. Kemudian di Kota Pangkalan Bun berdiri bangunan ala kerajaan yang terbuat dari kayu. Bangunan ini adalah Istana Kuning yang merupakan kerajaan Kota Waringin yang melegenda. Istana Kuning terdiri dari 4 bangunan, yaitu bangsal atau tempat penerimaan tamu kerajaan, rumbang atau tempat raja bersemedi, Dalam Kuning yang merupakan pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja, dan pedahiran atau ruang makan kerajaan. Tak hanya Istana Kuning, di Pangkalan Bun pun terdapat beberapa lokasi yang bisa dijadikan sebagai objek wisata sejarah, seperti Rumah Betang di Kecamatan Arut Selatan, yang merupakan rumah adat khas suku Dayak. Ada juga Sungai Arut yang menjadi saksi sejarah perkembangan Kota Waringin Barat.
tepat di tengah kota Pangkalan Bun yang berdekatan dengan bundaran Pancasila, berdiri sebuah monumen Palagan Sambi. Di monumen ini terdapat pesawat C-47 Dakota RI-002 yang digunakan untuk menerjunkan tim Paskas Auri. Sejarah dan penerjunan pertama pasukan KAS Auri di Pulau Kalimantan pada 17 Oktober 1947. Sebanyak 13 orang berhasil diterjunkan di Desa Sambi, Kecamatan Arut Utara. Setiap tahunnya dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kota Waringin Barat selalu diadakan pawai nasi adap. Pawai yang diikuti oleh ratusan peserta baik dari Keraton Kesultanan Kota Waringin, elemen masyarakat, SOPD, Kobar, hingga pelajar ini berlangsung meriah. Pawai nasi adap selain sebagai kegiatan yang menghibur, juga menjadi media pembelajaran tentang keragaman budaya lokal dan menyalurkan kreativitas seni dan budaya Kobar. Rangkaian acara perayaan Hari Jadi Kabupaten Kota Waringin Barat juga menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung yang hadir. Tak hanya lokasi wisata dan budaya, Kota Waringin Barat juga banyak menyimpan keanekaragaman kuliner khas Kalimantan Tengah. Coto Manggala. Coto Manggala ini berbeda dengan soto-soto di tempat lain karena harus dimakan dengan ketela atau singkong. Kota Waringin Barat terus melakukan berbagai upaya peningkatan, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, wisata, pendidikan, budaya, pertanian, perkebunan, dan industri untuk menarik banyak wisatawan dan investor datang ke Kabupaten Kota Waringin Barat untuk menuju kejayaan. Untuk seluruh masyarakat pada umumnya, untuk hadir dan mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Barat yang dikenal dengan Marunting Batu Aji. Kami persilahkan untuk para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena di Kabupaten Kota Waringin Barat semuanya ada dan tersedia.